Oke, selamat malam teman-teman penonton setia JFarm. Kita kembali membuat video update terbaru kondisi kandang JFarm saat ini. Dan langsung saja, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Sebelum lanjut, kita ritual dulu, Mas. Siap. Karena kalau nggak ngopi kurang afdol lah. Kurang afdol. Oke, teman-teman, di siang tadi kita sudah menurunkan atau memasukkan bayah 300 ekor ya, Mas. Ya, 300 ekor ini bayah kloter yang kedua. Kloter yang pertama kemarin 400 ekor, tetapi karena ada subscriber kita yang mengambil bayah dari kita 150, jadi kloter pertama tinggal 250 ekor dan ini tadi kita tambah 300 ekor. Jadi untuk populasi di kandang JFarm sementara ini sekitar 2400 ekor, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas ya, Mas ya. Kita akan membahas tentang pakan yang digunakan bayah baru kita. update pakan lah, teman-teman. Jadi untuk bayah kloter pertama dan kloter kedua kita akan menggunakan pakan New Hope. Kita kembali lagi menggunakan pakan New Hope. Ya. Kenapa kita menggunakan pakan New Hope? Jelaskan, Mas. Mungkin kita menggunakan pakan New Hope. Kenapa tidak menggunakan Malindo, Mas? Nah, kita juga perlu memikirkan tentang kos biaya pakan ya, Mas. Oke. Karena kos biaya pakan dari bebek itu juga termasuk 80% dari omset, teman-teman. 80% dari omset itu adalah biaya pakan. Betul. Makanya itu kita memikirkan bagaimana caranya kita meminimal mungkin biaya pakan itu biar lebih sedikit lah, berkurang intinya. Namun biar cuannya lebih tinggi ya, Mas ya. Namun dengan kualitas yang sama. Betul, produksi juga sama. Kualitas telur juga sama. Makanya kita berpikir menggunakan New Hope lagi, dan kita juga mencoba kualitas New Hope apakah sudah diperbaiki atau belum, dan ternyata alhamdulillah sudah diperbaiki. Untuk fasesnya juga sudah kering, tidak seperti dulu ya, Mas. Betul. Namun untuk bau masih kalah dengan Malindo. Betul. Ya, masih sedikit tercium bau. Kalau untuk New Hope, walaupun itu kita sudah campur katul ya, Mas, sama teman-teman, perbandingannya itu 25% katul poles KB dan 75%-nya New Hope atau Malindo. Oke, sebelum membahas tentang kedua pakan tersebut, kita menjawab pertanyaan subscriber, Mas. Iya, boleh. Kemarin ada yang tanya, Mas, kok pakannya dicampur dengan KB? Padahal untuk protein di pakan pabrikan sudah terukur, sudah standar 17%. Alasannya apa, Mas? Kenapa dicampur dengan KB? Nah, kenapa kita campur KB? Kita juga pertama memikirkan tentang biaya kos, Mas. Biaya kos pakan per kilonya itu juga selisih, betul. Dan kita lebih mementingkan tentang kualitas lah, kualitas terhadap bebeknya, Mas. Karena kita butuhnya itu masa produksi, bukan puncak produksi. Betul. Kita memang mengejar masa produksinya, teman-teman, biar panjang. Bagaimana caranya, terus mempertahankan agar bebek tidak cepat bodol, bagaimana sih, Mas, kok bebek saya itu bodolnya cepat, rontok bulunya cepat, baru 6 bulan 3 bulan sudah rontok bulu. Nah, kalau di kandang kami memang kita menggunakan KB. Alasannya ya itu, teman-teman, kita mempertahankan tentang kualitas bebeknya biar tidak cepat bodol lah, intinya itu aja. Dan kita kita mempertahankan agar kualitas bulunya tetap terjaga, tetap rapi, tetap klinis lah intinya, teman-teman.
Kalau itu alasan dari kami memang seperti itu. Itu alasannya teman-teman kenapa pakan kita campur dengan KB. Oke Mas, balik langsung ke pakan. Untuk bayah yang baru ini kan kita menggunakan full new hoop ya. Benar. Untuk perbandingan sama teman-teman, 25% KB, 75% new hoop ataupun Malindo. Lanjut ke new hoop di bayah kloter yang pertama sudah kita berikan teman-teman, dan produksinya sekarang baru 10% karena kloter pertama itu bayahnya baru berumur 20 hari. Kita belum bisa lihat produksinya itu seperti apa, dan kita akan update teman-teman untuk produksi bayah ini besok-besok ya Mas ya. Kita akan buatkan videonya khusus gitu. Oke Mas, lanjut mengenai kualitas mungkin ya. Kualitas kedua pakan ini Mas, yang sudah kita rasakan karena kita yang memakai ya, kita memakai dua barang ini atau dua pakan ini. Untuk Malindo nggak usah lah Mas, nggak usah dibahas, karena kita sudah rasakan juga bagaimana kualitasnya, bagaimana produksinya, kita sudah rasakan sendiri. Nah, sering bahas ya. Udah sering bahas dan sudah banyak yang membahas tentang Malindo. Bener. Kualitas Malindo. Ini kita membahas new hoop Mas. New hoop. Apa aja sih yang sudah kita rasakan? Kalau akhir-akhir ini memang new hoop sudah sedikit lebih baik Mas dari sebelumnya ya. Sudah memperbaiki ya. Sudah dari pabrik sudah diperbaiki untuk kualitasnya. Yang terutama itu kita perhatikan dalam masalah fasesnya Mas. Fases, betul. Masalah kotoran lah. Telek bahasanya. Masalah kotoran. Itu kalau dulu memang new hoop masih sedikit basah ya Mas untuk kotorannya. Masih sedikit basah dan bau sekali. Dan alhamdulillahnya sekarang new hoop sudah diperbaiki, kotornya juga sudah mulai tidak secair dulu dan tidak sebau dulu lah Mas, intinya itu. Dan untuk produksinya juga masih sama seperti dulu, sudah cukup bagus lah, cukup bagus. Dan untuk porsi pakan Mas, mungkin kalau untuk porsi pakan itu sama lah teman-teman, standar 125 kalau sudah produksi. Tapi kalau masih bayar itu memang 150, baik Malindo maupun new hoop masih sama 150 gram per ekor. Itu yang kita alami di kandang ini. Oke. Dan alasan kita memakai new hoop karena itu tadi ya Mas, cuan teman-teman. Harga karena selisih Malindo dengan new hoop itu kalau di tempat kami sekitar 15 ribuan ya Mas ya, per karung. Dan untuk konsumsi pakannya di kandang JE Farm lumayan banyak teman-teman, dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pengeluaran kita. Jadi bagaimana cara kita menekan kos pengeluaran ya, dengan ini kita bukan mencoba sih Mas, kita pakai pakan yang lebih murah ya, namun dengan kualitas yang sama. Itu tujuan kita teman-teman. Dan untuk produksi tetap panjang gitu ya. Benar, masa produksinya juga tetap panjang. Oke, lanjut new hoop Mas. New hoop. Kalau new hoop memang lebih murah Mas, selisih 15.000 per sak. Dan kita pakai 6 karung per hari. Nah, kalau untuk kualitas mungkin ya itu teman-teman, seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau kualitas telur kita bilang sama ya Mas. Sama. Untuk grade-nya sama, untuk kuning telurnya juga sama. Dan untuk progres telurnya kita masih belum lihat karena ini belum produksi teman-teman, masih 10% yang tadi Mas Yoyo bilang. Terus mungkin untuk apa lagi Mas? Jadi itu tadi teman-teman, kembali lagi
dalam pemilihan pakan teman-teman nggak usah fanatik dengan satu merek lah. Semua pakan pabrikan itu bagus. Dan tujuan kita berbisnis bebek petelur kan produksinya ya Mas ya. Benar, produksi. Kita tujuannya produksi, bagaimana cara kita mempertahankan produksinya, jangka waktunya lama, produksinya tinggi, gitu. Jadi pakan intinya semua bagus, mau pakan campuran, mau pakan pabrikan, tergantung kembali lagi ke perawatannya masing-masing, selera masing-masing. Karena itu tadi Mas, mau pakai pakan A, mau pakai pakan B, keantem virus, keantem cuaca, biar Sama saja. sama aja teman-teman, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi ya itu tadi, perawatannya yang dimaksimalkan ke bebeknya masing-masing, gitu. Mungkin itu ya Mas ya, sedikit pembahasan kita tentang pakan yang kita gunakan di kandang JW Farm. Sekali lagi, kita nggak ada endorse dari kedua pakan tersebut, kita murni sebagai pemakai, konsumen kedua pakan tersebut. Semoga video tadi bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua yang beternak bebek petelur ataupun yang baru memulai akan beternak bebek petelur. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa menonton video-video kami berikutnya. Terima kasih, selamat malam.